Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Syurutul Fatihati utai pira-pira syarate Fatihah. Asyratun iku ana 10. Fasal ini menerangkan tentang beberapa syarat-syaratnya membaca Fatihah. Syarat-syaratnya membaca Fatihah itu ada 10, bahkan lebih. At-tartibu rupane tertib. Yang pertama adalah tertib, yakni mendatangkan bacaan surat Fatihah sesuai dengan urutan yang telah kita ketahui. Dados mboten kenging diwolak-walik. Misale Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mboten nangsal. Harus tertib. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Yang kedua harus berturut-turut. Tertib dan berturut-turut beda. Tertib berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berturut-turut itu antara dua ayat itu, antara tengah-tengah Fatihah tidak ada pemisah. Lah kalau ada pemisah yang bukan hubungan dengan sholat, walaupun hanya sedikit pemisahnya, maka sudah memutus berturut-turut. Contoh, menjawab bersin. Sampai lagi sholat, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ana wong wain. Terus sampeyan yarhamukallah. Ya. Niki berarti sampeyan sampun memutus salat. Atau sampeyan dhewe sing wain. Sampeyan dhewe sing wain lagi Maliki yaumiddin hasin. Terus sampeyan alhamdulillah. Ini juga bisa memutus muwalah atau berturut-turut. Walaupun ketika di luar sholat disunahkan. Menjawab orang yang bersin atau memuji bagi orang yang bersin kan sunnah. Tapi ketika sholat di tengah-tengah Fatihah bisa memutus Fatihah. Atau seperti menjawab azan. Sampai lagi sholat nang omah, Maliki yaumiddin musolane azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal lagi tengah-tengah bacaan Fatihah. Itu juga bisa memutus muwalah atau memutus bacaan Fatihah. Lah terus bagaimana? Apakah sholatnya batal? Enggak batal. Cuma wajib mengulangi bacaan Fatihah dari awal. Termasuk membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa memutus muwalah. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini memutus Fatihah, harus diulangi. Termasuk membaca la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, membacakan muwalah
bukan membatalkan sholat, memutus mualah. Nah, kecuali kalau lupa nggak apa-apa. Ya. Lah, kalau ada hubungannya dengan sholat nggak apa-apa. Contoh membaca amin. Sampai lagi baca Fatihah, Siratal ladzi, misalnya Maliki yaumiddin. Imamnya sudah waladhdallin. Waladhdallin. Kan sunnah amin. Padahal sampean baru Maliki yaumiddin. Terus imamnya waladhdallin. Sampean din, imamnya lin. Maka sampean sunnah baca amin. Dan itu enggak memutus mualah. Karena bacaan amin ada hubungannya dengan sholat. Nah. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiyah. Lan ngreksa pira-pira huruf Fatihah. Menjaga beberapa huruf Fatihah. Huruf Fatihah ya, dengan menghitung alif wasolnya, hamzah wasolnya, dan tanpa menghitung tasdidnya, itu ada 138. Kalau tasdidnya dihitung, ya, dan siratal ladzina pakai alif, kan ada yang cuma pakai harokat berdiri. Demikian juga alifnya waladhdallin. Kalau dikumpulkan semuanya ada 156. 156. Kalau Maliki pakai alif ya. Kalau Maliki nggak pakai alif, kan ada yang baca Maliki yaumiddin ada. Ya. Ini qiraahnya bukan cuma satu. Kalau yang membaca tanpa alif Maliki itu 155. Ya. Lah, kalau salah satu dari 155 huruf ini sampean gugurkan, maka sholatnya enggak sah. Ya, sholatnya enggak sah. Mulane misale iyyaka na'budu wa iya, kok dibaca iyyaka na'budu wa iya, enggak sah. Karena ada huruf yang digugurkan. Hati-hati nih. Kalau baca Fatihah, jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Saya teringat dengan sabda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa likulli harfin minal Quran hasanah. Setiap satu huruf dari Al-Quran itu satu kebaikan. Wal hasanah bi asyam thaliyah. Likulli harfin minal Quran hasanah. Setiap satu huruf dari Al-Quran satu kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi hitungannya bukan alif lam mim sehuruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Sementara kata Nabi wal hasanah bi asyi amsaluha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Berarti kalau baca alif lam mim berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu kalau dibaca di luar sholat dan tidak punya wudhu. Kalau di luar sholat tapi punya wudhu, kayak niki kula niki di luar sholat dan saya masih punya wudhu, maka per huruf dilipat gandakan 25. Berarti alif lam mim dapat berapa? 75. Yasin 2 huruf. Berarti kalau punya wudhu di luar sholat berapa? 25 loh. Kali 2 5
bayangkan cuma Yasin tok. Lah kok Yasin kedawan ana sing huruf tok napa? Nun. Atau sod. Lah nun niku kan Quran niku. Nun. Satu huruf. Sampeyan baca di luar salat berapa? 25 kebaikan. Lah kalau bacanya sambil salatnya sambil duduk karena lagi sakit misalnya, atau salat sunnah kan boleh sambil duduk, maka per huruf dilipat gandakan 50. Berarti alif lam mim berapa? 50. Lah kalau salatnya sambil berdiri, per huruf dilipat gandakan 100. Berarti kalau huruf Fatihah 156 huruf kali 100 berapa? 15.000 pinten? 156 kali 100 15.600. Itu baru satu rakaat 15.600. Kalau salat subuh 2 rakaat berarti 31.200 kebaikan yang kita dapat. Mulane wong salat hawane bebeh. Wong salat hawane abot. Itu. Jamaah lebih berat lagi. Kenapa? Karena kalau jamaah mendengarkan. Sementara mendengarkan bacaan imam juga pahala. Mlakune ya ganjaran. Nek salat Syria, salat sing bangsa alon kaya zuhur karo asar alon ora krungu saka imam, tapi mlaku diitung ganjaran kiambak. Mulane yo hawane abot bebeh. Salat yo sing penting wajibe mawon, fardhine mawon. Kon salat sunah pada bebeh. Salat sunah be pol-polane salat qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat wudu males. Padahal ganjarane banting akeh. Bayangno nek sampean traweh 23 rakaat kali 156 berapa ribu huruf itu? Berapa ribu kebaikan. Jadi baca Quran itu luar biasa pahalanya. Sampai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala membaca Al-Qur'an begitu luar biasa. Harus bersyukur kepada Allah. Diwai cara sing gampang kok golek ganjaran. Ada yang mengatakan bahwa bilangan huruf Fatihah yang tidak diulang-ulang ya. Kan banyak yang diulang-ulang. Alifnya diulang-ulang ya. Nunnya diulang-ulang kan. Khane diulang-ulang. Lah, kalau tidak diulang-ulang ya, itu jumlahnya ada 22 huruf. Kan huruf hijaiyah kan 28. Yang dalam Fatihah cuma 22 huruf. Bi'adati sinin allati unzila fil Qur'an. Ya. Sesuai dengan bilangan tahun yang di situ diturunkan Al-Qur'an, yaitu 22 tahun. Nabi kan diutus selama 23 tahun. Tapi Al-Qur'an diturunkan itu ya berangsur-angsur selama 22 tahun kalau di jumlah keseluruhan. Dan ini juga sama dengan surat An-Nas. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatihah ya huruf rolas ya, rolikur. Kemudian surat An-Nas juga 22 jumlahnya huruf ya.
Lah akhirnya awalnya Al-Qur'an itu bismillah. Ba awalnya. Akhirnya sin. Fatihah kan awalnya bismillah ba. Akhirnya apa? Akhirnya sin. Akhirnya surat An-Nas. Akhirnya surat An-Nas sin. Wan-Nas. Jadi kaya Gusti Allah mengatakan bis. Artinya kami enggak sembrono di dalam menurunkan Al-Quran ini. Enggak ada sesuatu apapun yang kami tinggalkan. Pokoknya lengkap sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wis disempurnakan kepada Gusti Allah. Lah terus yang perlu diketahui lagi bahwa Malik di dalam An-Nas enggak ada alifnya, dibaca cepat ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tapi dalam Fatihah ada maliki yaumiddin. Ini tentang bacaan saja. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa. Banyak yang meneliti, banyak sing ingat 14 abad tahun yang lalu belum ada urung ana istilah alat-alat secanggih zaman seniki, tapi bisa mengetahui. Contohnya kaya Al-Qur'an nerangaken anane perputaran matahari dan rembulan, bintang-bintang berputar di porosnya masing-masing. Ini 14 abad tahun yang lalu sudah diterangkan. Dan ternyata setelah di cross check dengan zaman sekarang memang pas. Quran wis nerangaken anane laut sing beda warna. Ternyata memang ada ana sing asin, ana sing tawar, bisa campur tapi banyune campur tapi ora campur rasane, iki tawar iki asin, wonten sedaya. Jadi Allah mboten sembrono nurunaken Al-Qur'an. Kaping sekawan wa mura'atu tasdidatiyah. Lan ngreksa pira-pira tasdide Fatihah. Menjaga beberapa tasdidnya Fatihah. Sing wau kula aturake, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka mboten sah. Atawa waladdallin diwaca waladdallin, enggak ada tasdidnya. Ya ora sah. Ya. Kudu jaga temenan. Nomor gangsal wa alla yaskuta lan arep yen ora meneng sapa wong saktatan tawilatan, tidak diam dengan diam yang panjang tanpa uzur. Ya. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur enggak apa-apa, misale mboten ngertos, misale kelalen, mboten napa-napa. Tapi kok ora ana uzur kok meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meneng suwe. Maliki yaumiddin, mboten nangsa. Boleh diam hanya untuk tanafus, untuk mengambil nafas, boleh. Selain melebihi tanafus enggak boleh. Boleh hanya untuk mengambil nafas. Nomor 6 wala qasirotan. Lan ora meneng kang pendek.
yaksidu nejo sapa wong biaklan qasira. Nejo qad al-qirati megot wacan. Atau hanya sebentar, tapi punya tujuan untuk memutus bacaan, juga batal, nggak boleh. Ya. Jadi kalau panjang secara mutlak baik niat atau enggak batal, kalau hanya sebentar dan diniati memutus batal. Yang ketujuh, wa qiraatu kulli ayatiyah, lan maca saben-saben pira-pira ayat Fatihah. Membaca seluruh ayat Fatihah. Wa minha al-basmalatu lan iki ya. Termasuk Fatihah adalah bismillah. Basmalah niku bismillah. Tunggale karo hauqala niku la haula wala quwata illa billah. Hamdalah niku alhamdulillah. Nggih. Tasbih subhanallah. Nggih. Niku jenenge an-nahd cara bahasa Arabi. Nggih. Bismillah jadi basmalah. La haula jadi hauqala. La ilaha illallah jadi hailala. Hailala itu membaca la ilaha illallah. Wong Kristen ora tayang muni hailala, tayange haleluya. Jadi hailala maca la ilaha illallah. Jadi termasuk Fatihah niku bismillahirrahmanirrahim. Lho dasare puni dasare amalan, amalan dasare karena mengamalkan. Ya. Sebab Kanjeng Nabi dawuh li'anna sallallahu alaihi wasallam ada ayatan minha. Sebab Nabi menghitung bismillah termasuk surat Fatihah. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim ya. Dan keduanya mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi ada hadisnya ya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Ini menyebutkan bahwa Nabi menghitung bismillah termasuk Fatihah. Dan ini yang dipegang oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, di bismillah termasuk Fatihah. Di dalam kitab Fathul Wahhab karya Syekh Zakaria Al-Ansari juga disebutkan wa adadu ayatil Fatihati sab'un. Bilangan atau jumlah ayat Fatihah ada 7. Wa amma adadu kalimatiyah fatis'un wa isyuna kalimatan. Sedangkan bilangan kalimatnya ada 29 kalimat. Kalimat ya bukan huruf. Jadi ayatnya ada 7 termasuk bismillah. Yang ke-8 wa adamul lahni lan ora anane pelo al mukhilikan nyacat bil mana kelan makna. Pelo ya, itu termasuk merubah i'rab. Misale an'amta dibaca an'amti. Siratal ladzina an'amta alaihim dibaca an'amti alaihim. Itu termasuk merubah. Ya, lahan termasuk. Itu enggak boleh. Ya. Atau mengganti huruf satu dan yang lain. Mulane nek maca shad kudu mecucu. Ihdinas si. Sampeyan moni si karo si kan beda. Si berarti sin cilik. Umpamanya sampeyan moni ihdinas sira berarti sin cilik niku. Ihdinas sira sin cilik. Kudune ihdinas mencucu. Ihdinas sira mencucu. Si aja si. Nesi berarti sin kecil ya. Jadi aja ihdinas sira tapi ihdinas sira
ihdinas siratal mustaqim. Lah nek maca kadang ana sing maca napa zal dadi zal. Siratal lazina kan. Niku jenenge ganti niku, ganti zal dadi za. Siratal lazina. Iku mboten angsal iku. Kalau bisa enggak boleh. Yang dimaksud merubah atau mencela makna niki niku memindah mana kalimat ke mana yang lain. Kaya anamta dibaca anamtu atau anamti. Ya. Atau zal jadi zan. Ya. Lah nek mboten merubah makna, merubah i'rab tapi enggak merubah makna, niki mboten batalaken. Misalnya ngeten, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Kok diwaca alhamdulillahu. Niki mboten merubah makna. Niku mboten napa-napa. Bisa ana wong maca alhamdulillahu misalnya. Atau dale nak budu dibaca nak buddha. Iya kana budu diwaca iya kana Buddha. Ini juga enggak merubah makna. Tapi nek ta jadi ti merubah. Mergo nek ta niku laki-laki, nek ti perempuan. Nomor 9 wa antakunal arbin ta'ana pemaca Fatihah oniku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg fil fardhi dalam salat fardu. Yang ke-9, ketika salat fardu disyaratkan membaca Fatihah dalam kondisi berdiri. Harus sudah berdiri. Ya. Karena kadang ada saking kesusune waladhdallin ku karo ruku. Waladhdallin karo ruku. Misale ngeten iki. Lha ngadeg siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladhdallin. Niki kadang wonten sing niku. Atau lagi lenggah kali ngadeg. Kali ngadeg urung sampe ngadeg wis bismillahirrahmanirrahim. Atau ngadeg karo bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki mboten angsal. Harus dalam kondisi berdiri kalau sholatnya sholat fardu ya. Yang ke-10, lah ini yang kadang banyak yang enggak tahu ini. Yang ke-10 ini wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Harus memperdengarkan bacaan Fatihah kepada diri sendiri. Ya. Harus memperdengarkan bacaan Fatihah kepada diri sendiri. Sekira awake sampeyan mireng sedaya Fatihah sampeyan. Nate kula sampeaken carane ngukur ya. Sampeyan salat tengah wengi kiambekan. Nek tengah wengi kan jarum jam mawon mireng. Niku sampean ngukur temen niku. Jajal sampean maca sing lirih kira-kira nyong awake krungu sepira. Angger kur umukum tok Pak mboten cukup niku. Mboten cukup. Jadi kudu awake hempek kudu mireng. Memperdengarkan diri sendiri. Tapi aja keseron, kadang ana sing keseron iki ganggu karo tanggane. Wis kira-kira cukup awake dhewe krungu. Lah yang ke-11 wa alla yatakhallala dzikrun ajnabiyyun, tidak disela-selani dengan zikir yang lain ya. Kalau zikir yang bukan yang lain seperti zikir yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat seperti membaca amin
ketika imamnya membaca waladhdallin maka tidak memutus. Ya. Tidak memutus, enggak apa-apa. Cuma sing disunahkan membaca Robbi firli niku sing maos Fatihah. Nggih. Muter-muter. Kadang kan sampean orang maca Fatihah begitu imamnya waladhdallin sampean muni Robbi firli. Sing disunah membaca Robbi firli itu yang membaca Fatihah. Nggih. Berarti imame atau sampean nalika membaca Fatihah. Ketika sunnahnya kan setelah Fatihah diam. Waladhdallin. Imame Robbi firli baru amin bareng maca bareng. Mulane ada jeda. Ada jeda kira-kira nggo maca Robbi firli. Nggih. Iki sampean napa niteni kiambek. Ada jeda nggo baca Robbi firli baru amin. Makanya sunahnya imamnya juga baca keras amine. Sebab yang nyarengi imame bacaan imame amine imam niki ganjare luar biasa. Jadi membaca Robbi firli disunahkan hanya bagi yang membaca Fatihah. Jadi kan yang nggak membaca ya nggak usah. Ya. Jadi sunahnya bar waladhdallin niku jeda sekedik maca Robbi firli baru amin bareng-bareng. Lah bar amin terus imamnya diam. Imamnya diam supaya mengulangi Fatihah pelan. Memberi kesempatan kepada jamaah yang membaca Fatihah. Jadi ketika imamnya baca sampean diam. Misalnya kalau mau Bismillahirrahmanirrahim, sampean mirengaken makmume. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sampean mirengaken terus. Dugi waladhdallin, Robbi firli. Amin maca bareng amin. Terus kula mendel. Sampean maca Fatihah. Dalam diamnya kula loh, sampean baca Fatihah. Lah kula sing mendel kalau maca Fatihah tapi lirih, ngimbangi sampean. Kira-kira sampean wis rampung, kula nembe maca suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tujuannya apa? Biar makmum mendengarkan bacaan imam. Lah yang terjadi kan enggak. Yang terjadi kan begitu amin langsung baca Nah, leres niku. Leres. Jedane kira-kira sampeyan sebagai makmum cukup membaca Fatihah. Cukup membaca Fatihah. Jadi mendel pancen kayak mendel. Ya. Jaminan. Kirang miten? Pun nggih, iki dugi semanten riyin, mbok pilih wonten ingkang badhe tanglet seputar Fatihah monggo. Nggih, monggo. Waktu makmum membaca Al-Fatihah itu dibatin atau dibaca atau mulutnya harus bergerak? Tadi kan disebutkan syaratnya itu termasuk harus memperdengarkan kepada diri sendiri. Kalau memperdengarkan berarti ya bergerak. Tidak dibatin. Enggak dibatin. Kalau dibatin berarti enggak mendengar. Syaratnya tadi yang ke-10 harus memperdengarkan kepada diri sendiri. Berarti kudu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kira-kira kupingnya kiambek mireng. Ini ukurannya orang normal loh ya. Orang normal, bukan orang tul. Jadi dudu wong tua sing wis budheg dudu. Oh, budheg teh senajan ngomong seru ora krungu. Ini orang normal ukurannya. Dan ukurannya
hening. Hening. Artinya misalnya ada pawai karnaval kan musola kayak itu kan pikir gili. Pas karnaval orang mirang lagi maca Fatihah. Mboten ukuran itu. Ukurannya hening. Ketika sampean sendirian hening, mireng sepinten lah niku ukurannya. Jadi harus memperdengarkan kepada diri sendiri, otomatis berarti harus umik-umik, nggak boleh dibatin. Niki kata juga niki sing tiang niki cok dibatin niki Pak. Nggak sah, nggak sah. Ini syarat ini. Syarat ini kan kalau sesuatu itu ada, ya, belum tentu yang lain ada, maksudnya ada. Tapi kalau sesuatu ini nggak ada, maka maksudnya pasti nggak ada. Contoh wudhu. Wudhu syaratnya sholat. Kalau ada wudhu, belum tentu ada sholat. Karena bisa jadi wudhu untuk baca Quran. Tapi kalau nggak wudhu, pasti nggak ada sholat. Ini syarat. Jadi kalau ada, belum tentu maksudnya ada. Tapi kalau nggak ada, maksudnya jelas nggak ada. Kalau nggak ada wudhu, jelas nggak ada sholat. Demikian pula ini syaratnya harus memperdengarkan. Kalau nggak memperdengarkan, berarti nggak ada Fatihah. Cuma dibatin tok. Berarti belum cukup. Jadi kudu mirengaken. Awake kembang kudu mireng. Niki tiyang dusun niki kata sing boten ngertos. Kata sing pada batin tok ya akeh niki. Lah niki pentingnya ngaos iki to mriki. Pentingnya ngaos niki. Nggih. Pun, napa malih? Nggih monggo. Setelah Fatihah, diam. Sunahnya itu diam, sunahnya. Setelah amin diam. Jadi enggak dibaca bismillahnya enggak keras. Mungkin itu hanya keceletot apa mungkin. Mungkin keceletot mungkin. Jadi sunahnya diam. Jadi mungkin mau baca suratan, kemudian keterangan jadi anggar bar Fatihah kon ada jeda diam. Akhirnya dia diam. Mungkin itu mungkin. Nah, kalau khusudune ngaten. Jadi dia baca bismillahnya karena ketrecot lah, ketelanjur lah. Nggih. Nggih, sekira mereka cukup membaca Fatihah. Sekira mereka cukup baca Fatihah. Mulanya jenengan kan maca Fatihah juga tapi pelan. Jadi di tengah-tengah amin dan suratan, sampean baca Fatihah lagi tapi pelan. Iya, pelan. Memberi kesempatan kepada gamane imame iku Fatihah ping kalih lah. Sing hiji seru, sing hiji alon ngaten. Gampangane ngaten. Nah, setelah itu dia baru baca surat. Tapi sekiranya tidak memberikan kesempatan atau biasanya tidak secara langsung tidak sampai membatas. Enggak sampai sih. Cuma akhirnya kan si makmum enggak fokus mendengarkan surat. Nggih. Enggak fokus mendengarkan. Ya, tujuannya kan biar makmum mendengarkan bacaan imam tujuannya. Nggih. Ya jane mboten namung salat biasa termasuk salat tarawih juga. Cuma kan kapan tarawih kan nganang-nganang pada kebanyakan cepat. Nah,
Ngoten nggih, sampun napa? Nggih, monggo setunggal malih, setunggal malih. Biasanya kan itu kalau kan dengar imam mengamalkan basmalah itu langsung alhamdulillah itu harus ada imam terdengar atau enggak? Biasanya itu langsung alhamdulillah itu apa? Itu kan berarti pakai mazhab selain Syafi'i. Ya. Kalau sampean mazhab Syafi'i ya enggak boleh. Ini kan tadi sampai diterangkan termasuk syaratnya Fatihah adalah membaca seluruh ayat-ayatnya dan ayatnya termasuk basmalah. Nah, kalau sampean tahu dari awal itu bukan semadzhab dengan sampean nggak boleh. Nggak boleh. Karena berarti menurut sampean dia meninggalkan salah satu syarat. Gimana? Alasannya apa? Pelan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau pelan berarti nggak apa-apa. Dan memang rata-rata yang mengatakan katakanlah Muhammadiyah ya. Itu mereka mengatakan tetap baca cuma pelan. Nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Di Mekah pun baca kok, saya sering dengar kok baca, cuma pelan. Di Mekah maupun di Madinah baca semua, cuma pelan, nggak apa-apa. Iya. Tapi di sini kan tadi jelas ini, bukan sekedar pendapat, tapi ada hadisnya kan. Riwayat Ibnu Huzaimah sama Imam Hakim. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Bahwa bismillah termasuk alhamdulillah. Ini jenengan derek niki mawon mantep. Pun nggih. Mugi wonten manfaatipun, monggo pangasa menika kita tutup kali wawasan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya bina amma yukammazidu ya rabbal hamdu kama azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athna nafsik. Walakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa la ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatim uhliyaq wal khatim sabaq nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdatil azim. Rabbi awzini an asyukra ni'matal lati an'amta 'alayya wa ala walidayya amal salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadil salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma iftah lana wa iftah ahlana tahawlatin tahtil labana wa iftah jama'atana futul arifin wa faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum min warathatil anbiya wal mursalin. Wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warzuqna kamalan mutabati lahu dhahira batina ya rahmar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.